Kita memang harus punya trik-trik tersendiri untuk membuka yang namanya bisnis online. Dan kebetulan sore ini kita masih membahas tentang dunia online store ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya pengunjung udah datang ke online store kita, bagaimana caranya kita memikat supaya pengunjung itu bisa betah berlama-lama di website yang disediakan, atau mungkin juga akhirnya syukur-syukur tertarik untuk membeli barangnya gitu. Jadi bukan cuman bandingin antara satu website dengan website lainnya, apalagi kalau cuman bandingin murah-murahnya itu loh. Nah, Itu pertanyaan pertama. Yang kedua saya pengen nanya. Tadi kan Koapin ini ngomongin tentang visual, gambar bagus, foto yang bagus. Ini banyak sekali online shop yang dia menampilkan gambar yang bagus, model yang cakep, baju yang keren. Begitu dipesan nggak sesuai. Nah, itu gimana? Nah, pertanyaan pertama dulu tentang bagaimana cara orang supaya betah untuk berlama-lama di online store itu. Oke, jadi kuncinya memang pertama pasti larinya adalah ke interface ya. Interface itu dalam arti penampilan website itu menarik gak? Harus eye catching gitu. Betul. Jadi kita sesuaikan juga dengan produknya. Jadi kalau misalnya kita jualnya memang produk-produk IT, ya kalau bisa websitenya taste-nya lebih ke arah high tech, lebih canggih lah, modern. Tapi kalau misalnya jualannya kayak baju, makanan, ya mungkin lebih simple. Jadi biasanya sekarang konsep websitenya dibuat sesimpel mungkin. Jangan terlalu banyak teks, atau gambarnya juga terlalu penuh juga nggak bagus. Jadi dibuat agak bikin orang lebih stay, mau lebih lama, dan nggak capek ngeliat website itu. Terus biasanya ada strategi tambahan adalah mereka bikin promo, tapi promonya dikasih deadline waktu itu. Jadi misalnya pada saat orang udah visit ke sana, mereka langsung dipaksa secara tidak langsung order sekarang nih untuk dapetin diskon misalnya let's say 50%, atau free shipment, jadi ongkos kirim gratis gitu loh. Jadi cara-cara kayak gitu saya rasa sih cukup efektif sekarang gitu loh. Dan beberapa malah sekarang website e-commerce yang besar saya lihat mereka menggunakan pre-order ya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang yang lagi rame kan iPhone 6 tuh, mereka bikin pre-order. Jadi udah pasti orang tuh bayar book dulu di muka. Pada saat mereka visit, mereka tinggal langsung order gitu loh. Jadi cara-cara seperti itu bisa dipakai. Berarti kalau menyangkut PO itu berarti menyangkut trust, kepercayaan orang itu terhadap si website itu sendiri kan. Bagaimana cara membangun trustnya itu ya? Ya memang kalau bilang trust ini di semua industri bisnis saya rasa nggak bisa instan ya. Pasti butuh waktu ya. Makanya tadi kalau memang kita siap berbisnis online, tadi transparansi kita harus benar-benar kita tunjukin kalau memang kita ini jujur. Tidak ada yang kita tutup-tutupi gitu loh. Terus kedua memang kita punya channel. Dalam arti target visitor atau target calon pembeli kita ini siapa. Nah biasanya sih untuk efektifnya adalah start awalnya dengan teman-teman, keluarga. Jadi broadcast dengan relatif dan segala macam itu biasa lebih cepat karena mereka udah kenal kita kan. Jadi cara-cara seperti, dan ya selanjutnya memang tetap harus dibangun. Jadi marketing secara dari referensi itu penting kalau menurut saya sih. Oke. Terus kalau dengan pertanyaan tadi yang barusan dibilang kalau gimana caranya karena kebanyakan bisnis online itu fotonya itu kadang-kadang menipu tanda kutip gitu. Kelihatan bagus, pencahayaannya terang, terus pas datang Langsing gitu ya. Langsing, terus pas datang wow gitu. Gimana dong? Ya itu memang banyak kejadian ya, terutama di e-commerce yang memang bergerak di fashion ya. Dulu pengalaman saya juga seperti itu. Jadi pas dilihat gambarnya keren banget, bajunya kayaknya bagus nih, bisa fit, pada nyampe ternyata ukurannya super slim fit gitu loh. Jadi beda sama modelnya, memang udah fit gitu loh. Jadi ya memang bagian, karena e-commerce ini kan jual gambar sebenarnya. Jadi orang nggak bisa ngerasain, nggak bisa nyentuh bahkan kalau misalnya kita mau beli barang jadi. Seperti beli kucing dalam karung gitu. Dibilang kayak gitu banget juga enggak, karena kalau kucing dalam karung kan karungnya kelihatan dalamnya kucing apa enggak gitu. Jadi tapi ini kelihatan gambarnya. Jadi memang kita harus bangun trust. Kalau tadi transparansi dalam arti memang kita punya satu kredibilitas, apa yang kita tampilkan di website itu memang apa yang diterima sama customer nanti gitu loh. Dan ini butuh proses. Dalam arti setelah ada satu customer yang mereka beli, biasanya mereka akan, si pemilik website ini mereka minta testimoni. Tolong dong kirim testimoni ke Facebook saya atau Twitter saya atau mungkin website saya, kalau kamu tuh puas dengan pelayanan kita. Nah itu biasanya dipajang tuh di website. Jadi orang-orang baca, oh bener nih barang yang dijual bener gitu, nggak nipu dan segala macam. Tapi kalau ngomongin soal kejelasan ya, emang penting juga sebuah kejelasan, karena di dalam
e-commerce itu memang kita harus mencantumkan semuanya kan, data, nomor telepon di situ, terus alamat yang bisa dihubungi dan segala macam. Soalnya gue punya pengalaman gitu kan, lagi suka dengan sepatu, dan ternyata sekarang banyak penipuan di mana mereka websitenya betul-betul seperti toko sepatu beneran, dan masangnya pound sterling gitu seolah-olah di Inggris. Terus pas gitu gue udah kadung gesek pakai kredit card, mau lihat kontak us, ternyata nggak ada nomor telepon, nggak ada email. Di situ gue udah mulai panik. Aduh, ini beneran nggak ya? Dan ternyata itu tipuan, Bo. Jadi sepatunya muncul, tapi bukan sepatu yang gue harapkan. Sepatu perempuan, merek lain, dengan ukuran kaki lain, dan itu pound sterling. Padahal gue cek di kartu kredit dari Cina, Bo. Kayak gitu. Dari somewhere di situ. Dan akhirnya gue ngajuin ke bank untuk untuk cancel gitu. Dibatalin, dan bank menyetujui gitu. Oke. Tapi kan intinya sebenarnya kalau kayak online shop yang memang seperti itu kan, itu memang bukan fokusnya ke bisnis, di mana bisnis itu adalah long term, tapi mereka memang lebih ke cheating lah, nipu lah kayak begitu. Nah, persoalannya adalah gini. Kadang-kadang customer ini ada juga nih yang nggak puas. Maksudnya kayak gini, tapi kan bukan ini yang ada di gambar. Tapi sebetulnya si produsennya atau yang punya website memang seperti itu standarnya gitu. Nah, itu ngadapin masalah kayak gini gimana? Kadang saya berpikir gini, gimana kalau misalnya Anda tidak puas, barang boleh dikembalikan. Kalau sekarang kan beli nggak boleh kembali gitu kan, nggak boleh refund juga. Nah, artinya kalaupun misalnya ada di sana di websitenya, kalau nggak puas dikembalikan, yang dikhawatirkan adalah justru membuat kerugian tertentu pada si yang punya produknya atau website kitanya gitu, kitanya sebagai pebisnis. Belum kita shipping lagi lah, segala macem. Karena standar puas dan tidak puas itu yang berbeda. Relatif. Gitu loh. Gimana dong itu ngadepin kayak gitu? Kalau misalnya nggak puas, apakah akhirnya nih, tadi pagi saya di jalan, saya buka ini, ada yang namanya itu nge-black campaign salah satu tempat belanja online shop. Itu yang nggak puasnya aja bikin kayak begitu gitu. Nah, ngadepin kayak begitu gimana? Ya memang namanya bisnis, kita nggak mungkin bisa 100% menyenangkan semua orang. Apalagi kalau misalnya produk yang kita jual itu terlalu umum, dalam arti kita tidak fokus ke satu produk. Jadi segmen customer yang kita tuju itu terlalu wide lah, universal society, jadi itu agak susah sih. Tapi ya ada beberapa strategi yang saya rasa mungkin bagi si pemilik bisnis atau pemilik website bisa lakukan. Ya nanti salah satu idenya misalnya dalam 7 hari setelah barang diterima, kalau memang ada kerusakan atau tidak sesuai, mereka boleh refund. Tapi refundnya mungkin bukan berarti duitnya dikembalikan, tapi ditukar dengan barang yang sama atau dengan harga yang minimal, let's say sama gitu harganya. Ongkos kirim gimana kok? Ya ini terbalik lagi, apakah ongkos kirim memang si pemilik website ini memang mereka lebih mementingkan kepuasan pelanggan dalam arti untuk mencari tadi long term bisnisnya, atau memang mereka lebih ke arah profitnya secara short term. Kalau memang mereka mikir secara long lasting bisnisnya, pasti mereka, saya rasa ongkos kirim di bawah 10.000 untuk daerah Jakarta, saya rasa nggak akan masalah bagi mereka. Tapi kan long term ke depannya, karena tadi word of mouth ini kan penting untuk bisnis online. Karena barang yang kita beli ini nggak kelihatan. Jadi kalau dia testimoninya banyak yang jelek, menurut saya ya percuma dia mau bikin iklan dimanapun, saya rasa nggak akan ada orang yang mau beli. Dari mulut ke mulut itu ya. Betul, karena itulah kepercayaan dari melakukan e-commerce. Oke, jadi sebenarnya kalau aku ambil garis merahnya adalah, yang pertama adalah bikin e-commerce yang menarik. Yang kedua adalah satisfied. Jadi puaskan dulu mereka, dan kemudian yang terjadi adalah dari mulut ke mulut ya. Mau nggak mau juga dari mulut ke mulut itu penting ya ternyata ya. Betul. Dan yang ketiga juga sama pentingnya nih Bu, ya masalah security, keamanan. Kayak tadi banyak kan bisnis e-commerce ini kan pembayaran menggunakan kartu kredit ya, atau transfer. Nah ini jangan sampai ini terjadi fraud nih. Dalam arti duit yang kita bayarkan harusnya ke si vendor atau pemilik website, ternyata larinya ke kantong yang lain. Atau bahkan kartu kredit kita udah gesek, masukin nomor, besok-besok kartu kredit kita tagihnya meledak karena dicuri dan segala macam. Nah, jadi security ini juga penting, dan ini biasanya yang kadang-kadang tidak terlalu dipikirkan sama si pemilik website. Jadi mereka bikin semenarik mungkin, mereka promosi ke teman-teman udah jalan, tapi security-nya nggak dipikirin. Jadi pada saat rame,
ternyata nih banyak kasus-kasus nih. Bukan tadi karena barangnya nggak sesuai, tapi banyak kasus customer bayar duitnya nggak nyampe, atau customer rasa kartu kreditnya kok tagihannya banyak yang nggak jelas, ini dari mana. Ditelusuri ternyata websitenya udah disupin sama hacker dan segala macem. Oh gitu, berarti satpamnya harus diurusin tuh security-nya. Aduh, tapi gini loh, ini ngomongin ibu-ibu loh. Ibu-ibu bisa nggak sih secanggih itu, gimana belajarnya tuh sampai ngomongin gimana supaya aman bertransaksi dan lain-lain. Ini gimana? Apa iya ibu-ibu sedetail itu memikirkan? Iya, nah gitu, itu tuh gimana nih caranya untuk mengedukasi ibu-ibu yang mungkin ya udah deh kalau bikin online shop juga di Facebook doang atau di BBM doang, nggak mikirin e-commerce atau kayak gitu. Itu gimana tuh? Ya memang sekarang bagi newcomers untuk masuk ke bisnis online memang gampangnya tuh di sosial media. Nggak perlu bikin website, nggak perlu aneh-aneh, tinggal di Facebook jualan pakai transfer selesai gitu loh. Cuman kan kita semua orang bikin bisnis pasti mau growth, mau lebih besar kan. Jadi coveragenya juga kita pasti mau tambah, dan kita punya produk jualan juga pasti akan bertambah seiring dengan waktu. Nggak mungkin cuma ngandalin Facebook tok. Jadi ya untuk masalah security memang banyak orang awam tadi baik lagi saya bilang. Cuman banyak juga sekarang vendor-vendor atau partner-partner teknologi, ya salah satunya seperti perusahaan kita Hypernet, kita nyediain solusi untuk seperti itu. Jadi bagi calon-calon entrepreneur untuk yang memang mereka mau terjun ke bisnis online, ya mereka tinggal datang aja ke kita bantu mereka dari sisi pembuatan website, ya sisi untuk security, bahkan untuk paymentnya pun kita bisa bantu. Gitu. Jadi mereka tahu beres. Tahu beres aja. Mahal nggak? Nanti kita bahas nanti. Oke. Ya. Tetap di sini You Lovers. UFM 94,7.